Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danwaji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain about selection and placement. Arti pentingnya manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar jika perencanaannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau manpower disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditemukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia atau menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang peralatan yang handal, canggih, tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa-apa. Konsep pemberdayaan setiap pekerjaan atau pembangunan memerlukan sumber daya atau resources yang berupa manusia atau human resources maupun sumber daya alam atau nature resources. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam pekerjaan. Berhasil atau tidak bergantung dari dua kondisi sumber tersebut. Keberhasilan suatu pembangunan, apapun bentuk pengembangannya, peran human resources atau sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat menentukan. Contohnya, Jepang sebuah negara yang pernah tidak berdaya, namun karena gigihnya dan semangat human resources-nya atau sumber daya manusianya, maka akhirnya menjadi negara maju yang ada di Asia. Sebaliknya, jika nature resources yang banyak dan tidak diimbangi dengan kemajuan sumber daya manusia, maka sumber alam tersebut tidak bisa tergali dengan maksimal. Jadi sumber daya manusia merupakan kebutuhan organisasi yang tidak bisa ditinggalkan dalam menjalankan semua aspek pekerjaan, baik dalam usaha jasa maupun produksi. Hal-hal dalam perencanaan sumber daya manusia. Di dalam menjalankan perencanaan sumber daya manusia, menurut Siagian, perlu diawali dengan menginventarisasi yang menyangkut. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan kualifikasi yang ada. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 18 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun. Karena anak-anak jalanan yang bekerja sudah termasuk tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan potensi dirinya, dan memilih
penempatan lokasi kerja. Yang kedua, masa kerja masing-masing. Masa adalah jangka waktu orang yang sudah bekerja pada suatu kantor, badan, lembaga, atau sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik secara formal maupun non-formal, yaitu yang ketiga. Konsep pengetahuan mengacu kepada keakraban dengan informasi faktual dan konsep teoritis. Pengetahuan dapat ditransfer dari suatu orang ke orang lain atau diperoleh sendiri melalui observasi dan studi. Keterampilan bagaimanapun mengacu pada kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada situasi tertentu. Yang keempat, bakat yang masih perlu dikembangkan. Bakat dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau kepandaian bawaan yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan. Seseorang yang memiliki bakat terhadap suatu hal akan dapat lebih cepat dan lebih baik dalam mempelajari hal tersebut dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki minat saja. Bakat seseorang tidak akan pernah hilang dari dirinya, karena bakat merupakan potensi yang dimiliki sejak lahir seseorang yang terus menyalurkan serta mengembangkan bakatnya sejak kecil dapat menjadi seseorang yang profesional dalam bidangnya. Namun, bakat yang tidak disalurkan atau dikembangkan dengan baik sejak kecil dapat lebih sulit untuk berkembang saat dewasa atau bahkan dapat menjadi bakat yang terpendam. Yang kelima, minat personil yang terkait dengan kegiatan tugas. Minat dapat diartikan sebagai perasaan tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Setiap orang pasti akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki minat atau mengalami ketertarikan dengan suatu hal. Minat akan tumbuh secara alamiah berdasarkan pengaruh lingkungannya seseorang yang mengembangkan minat atau hal yang disukainya secara tidak langsung juga dapat menyalurkan bakat yang dimilikinya. Penempatan kerja. Penempatan personal kerja dalam lingkup unit organisasi atau unit kerja sangat menentukan keberlangsungan karyawan dalam melanjutkan karirnya. Antara lain bisa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah pekerja atau personal tersebut cocok ditempatkan di tempat kerja tersebut? Yang kedua, apakah pekerja mampu melaksanakan tugas yang baik? Yang ketiga, apakah pegawai tersebut mendapat simpati dari teman-teman lainnya atau teman sepekerjaannya? Yang keempat, apakah pekerja tersebut mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja tersebut? Yang kelima, apakah pekerja mampu menjaga keseimbangan antara keperluan pribadi dan dinas? Kesimpulannya, pekerja atau karyawan akan bisa melakukan kerja dengan baik jika ada sarana pendukung kerja yang memadai, antara lain meliputi lingkungan kerja dan fasilitas kerja. Lingkungan kerja dapat menumbuhkan kegairahan kerja, semangat, dan
kecepatan kerja termasuk gaji atau insentif yang diterima tiap bulan. Gaji adalah pendorong orang untuk mau bekerja dengan rajin dan fasilitas lain seperti kesehatan, tunjangan khusus, dan perhatian semuanya akan bisa mendorong mau bekerja dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.